Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah Jalla Jalla. Salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, yang telah mengajarkan kepada kita segala kebaikan, memperingatkan kita dari segala keburukan. Beliau telah menjalankan tugasnya dengan baik, menunaikan amanahnya dengan sempurna, dan kita yang mengaku sebagai umat, tugas kita adalah melanjutkan tongkat estafet beliau. Sampai-sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Balighu anni walau ayat." Sampaikan dari aku walaupun satu ayat. Apakah kita sudah belajar sunnahnya, mengkaji ajarannya, kemudian mengamalkannya dalam kehidupan ini? Setelah itu mengajak orang untuk sama-sama meniti sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka semoga salat bersambung untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd, ahibati fillah. Kalau bicara kenapa kita menikah, semua punya niat yang berbeda-beda. Semua punya tujuan yang bermacam-macam. Tapi seorang muslim ketika dia menikah, tentunya dia memiliki tujuan yang indah. Iya, dia ingin mendapatkan sakinah, mawaddah dan rahmah. Dia ingin mendapatkan anak keturunan, tapi bukan memperbanyak anak untuk berbangga-banggaan, tapi untuk memperbanyak umatnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia menikah agar dia terhindar dari fitnah wanita. Dia menikah untuk menyempurnakan agamanya, dan dia menikah untuk memiliki aset yang mendoakan dia dan melanjutkan perjuangan dia tatkala ajal menjemput dia. Ahibati fillah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya bersabda. Sabda ini pas banget ya buat para pemuda yang mungkin di masa COVID-19 ini mengalami kesulitan untuk menikah. Gimana supaya dia mampu menikah dengan kondisi yang ada? Niatnya dibenarkan. Ada 3 orang yang Allah Jalla Jalaluhu akan menanggung mereka. Salah satunya an-nakih bil afaf. Seorang yang menikah untuk menjaga kehormatan dirinya. Dia menikah bukan untuk menutupi aibnya karena berzina. Dia menikah bukan untuk sekedar melegalkan hubungan haram yang sudah dia lakukan. La. Tapi dia menikah dengan niat yang mulia. Allah akan jamin dia. Maka jangan takut. Dan Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa ankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum in yakunu fuqara yughnihimullah min fadli. Kawinkan tuh orang-orang yang belum punya
punya pasangan. Allah perintahkan. Orang tua hendaklah melihat anak-anaknya yang belum menikah. Jangan hanya memikirkan anaknya kerja, sukses dulu baru nikah. Nikahkan mereka yang nggak punya pasangan. Wassalihin, dan yang baik-baik, yang soleh-soleh dari hamba-hamba laki-laki kalian, budak-budak perempuan kalian. Iyakunu fuqara. Gimana kalau mereka fakir, mereka miskin? Apa yang harus dilakukan? Kalau mereka fakir, kata Allah Azza wa Jalla, yughnihimullah min fadlih. Allah yang akan mencukupi. Orang tuanya akan mencukupi. Mertuanya akan mencukupi. Yayasan yang akan mencukupi. La. Allah Azza wa Jalla. Wallahu ghani. Allah itu maha kaya, jemaah. Tinggal benarkah niat kita menikah untuk itu? Itu antara kita sama Allah. Kalau sekedar lisan, pandai berdusta. Ada sebuah hadis yang menjelaskan tentang kekuatan niat dan benarnya niat seorang hamba. Nabi alaihi salatu wassalam, man sa'alallaha syahadata sadiqan ballaghahu manazil syuhada wa in mata ala firash. Barang siapa yang memohon kepada Allah untuk mati syahid, kita tahu ya, zirwatu sanamil Islam itu jihad fisabilillah. Kita tahu keutamaan orang yang berjihad. Subhanallah. Orang yang meminta asy-syahadah, orang yang meminta untuk mati syahid, dengan benar dia meminta, Allah akan sampaikan kepada dia tingkatan-tingkatan orang yang mati syahid, walaupun dia mati di atas ranjangnya. Subhanallah. Allah akan berikan. Padahal dia mati di atas ranjang. Dia nggak kemana-mana. Tapi dia minta dengan benar. Niat. Maka tolong kita belajar untuk memperbaiki niat kita ketika hendak membina rumah tangga. Ahibatullah, ada sebuah cerita yang menjelaskan tentang kekuatan niat. Cerita seorang tabi'ut tabi'in, salah satu ulama yang terkenal, Sufyan bin Uyainah. Ada seorang laki-laki yang datang kepada beliau, curhat. Subhanallah ya, Ustadz itu kepalanya penuh curhatan masyarakat. Orang datang tanya urusan rumah tangga, yang kadangkala pening nih Ustadz mikirin permasalahan yang banyak sekali dan beragam. Tapi gimana? Allah telah perintahkan kepada manusia untuk bertanya kepada ulama. Kalau mereka tidak ngerti, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada yang berilmu kalau kalian ngerti. Ini orang datang menjumpai Sufyan Ibn Uyainah. Dia mengatakan, ya Aba Muhammad. Wahai Abu Muhammad. Ini kunyahnya Sufyan bin Uyainah. Aku datang untuk mengadukan fulana, istrinya sendiri. Kenapa? Kata dia, aku ini merasa terhina sekali di hadapan istriku. Padahal laki-laki itu pemimpin. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Tapi aku merasa terhina sekali di depannya. Subhanallah. Lalu sang alim ulama ini
menundukkan kepalanya, merenungkan pertanyaan seorang suami yang hina di depan istrinya. Seharusnya suami ini dihormatin sama istrinya, dimuliakan sama istri. Tapi kenapa dia kok hina? Maka kemudian Sufyan mengangkat kepala yang mengatakan, la'allaka tazawwajtaha min ajli syaraf. Mungkin engkau menikahi dia untuk meningkatkan martabat dan kehormatan. Ada orang yang memang memilih istri supaya dia jadi terhormat karena beristrikan fulana, putrinya fulan. Kata orang ini, benar. Iya. Aku menikahi dia karena aku berharap semakin terhormat, semakin tersanjung dengan menikahi ya putri orang yang terhormat. Lalu Sufyan bin Uyainah mengatakan, barang siapa yang menikah karena menginginkan kehormatan, yang akan terjadi sebaliknya, dia akan hina. Barang siapa yang menikahi karena harta, dia akan jadi miskin. Tapi barang siapa yang menikahi lidiniha, maka Allah akan kumpulkan buat dia harta dan kehormatan di samping agama. Harta dan kehormatan di samping agama. Lalu Sufyan bin Uyainah bercerita. Kata Sufyan, kami itu 4 bersaudara. Muhammad, Imran, Ibrahim, dan aku. Muhammad yang paling besar. Kakaknya Sufyan bin Uyainah. Dan Imran yang terakhir. Aku di tengah. Kata Sufyan. Ketika Muhammad hendak menikah, Muhammad ini mencari wanita bangsawan. Udah dalam benak dia, aku mencari perempuan yang nasabnya mulia, dengan harapan ya aku ikut jadi mulia gitu. Ternyata dia diuji dengan kehinaan. Karena istrinya malah menginjak-injak suaminya. Istrinya merasa engkau untung dapat aku. Engkau seharusnya bersyukur dapat aku. Banyak yang melamar aku, orang-orang yang terhormat, tapi aku milih engkau. Akhirnya Muhammad, kakakku ini, diuji dengan kehinaan. Adapun Imran, dia menginginkan wanita yang kaya raya. Maka akhirnya dia menikahi wanita yang secara materi lebih berada daripada Imran. Dan akhirnya dia diuji dengan kefakiran. Hartanya dieksploitasi oleh istri dan keluarga istri. Dia maunya memanfaatkan hartanya istri, malah keluarga istrinya yang memanfaatkan kekayaannya, dan dia nggak dikasih apa-apa. Kata Sufyan, aku merenungkan apa yang menimpa kakak dan adikku ini. Lalu datang kepada aku Ma'mar ibn Rashid. Ini seorang alim ulama dari kalangan muhaddisin yang sepadan dengan Sufyan bin Uyainah. Maka aku ceritakan kepada Ma'mar tentang kejadian yang menimpa kakak dan adikku. Belum nikah si Sufyan. Lalu Ma'mar mengingatkan aku dengan hadis Aisyah dan hadis Yahya bin Ja'dah. Adapun hadis Yahya bin Ja'dah, hadis yang sering kita dengar sebenarnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tunkahul mar'a li arba'. Wanita itu dinikahin karena 4 perkara.
4, nggak ada lagi sudah. 5 lihat. Li jamaliha, li hasabiha, li diniha. Fadfar bidzatid din taribat yadah. Wanita itu dinikahin karena kekayaannya. Berapa banyak orang menikah dengan wanita yang mungkin secara fisik tidak terlalu menarik, tapi secara finansial dia sangat menawan. Janda pun jadi, yang penting fulus. Sebagian orang kayak gitu. Yang kedua karena kecantikan. Mungkin kalau bicara cantik sih relatif. Tapi ada orang yang memang mencari wanita yang cantik. Semua wanita itu cantik. Semuanya. Jadi kalau kita lihat yang sedang hadir di tempat ini, yang sedang menyimak, semuanya cantik ini yang perempuan. Tapi ada yang sangat cantik. Ada yang kurang cantik mungkin. Tapi tetap ada yang pernah cantik. Tapi secara umum wanita itu cantik. Namun ada orang yang memang cari perempuan yang sangat cantik. Yang ada dalam benak dia, rupa wanita. Yang ketiga, karena nasabnya yang mulia. Anak bangsawan, anak presiden, anaknya ini, anaknya orang-orang terhormat. Yang keempat, karena agamanya. Bayangin Rasul SAW meletakkan agama di akhir. Karena memang banyak orang mengecampingkan urusan agama. Dan Allah sebutkan tentang tabiat manusia ini. Kalau tidak diperbaikin, apa kata Allah? Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqang. Akan tetapi kalian lebih mementingkan kehidupan dunia. Padahal akhirat itu lebih baik. Akhirat itu lebih kekal. Tapi kalian lebih mementingkan kehidupan dunia. Makanya urusan agama sering dikesampingkan. Dalihnya macam-macam, Ustaz. Kalau urusan agama kan bisa diperbaiki, tapi kalau urusan wajah, gimana mau diperbaiki, Ustaz? Kalau udah kayak gitu. Apa engkau nggak sadar bahwa kecantikan itu turun menjadi pernah cantik. Perempuan yang kau nikahi akan semakin tua. Wanita yang kau pilih karena kecantikannya, lama-kelamaan engkau biasa sama dia. Kita tuh jamaah, manusia, melihat sesuatu yang belum dia miliki, itu tidak dalam wujud aslinya. Kalau sedang engkau miliki, udah ada di rumahmu, wujud aslinya kelihatan. Berapa banyak orang kalau berangkat ke rumah kawannya yang punya kucing, bagus sekali. Kita senang banget sama kucing itu. Allah, dia elus-elus, kucing digendong, macam-macam. Setelah ada yang ngasih hadiah sama kita kucing itu di rumah, sebulan biasa aja. Gendong-gendong udah malas. Begitu pula ketika engkau menikahi wanita karena kecantikannya, lama-kelamaan biasa aja. Biasa. Maka Nabi SAW menasihati, beruntunglah engkau mendapatkan wanita karena agama. Beruntung. Maka Ma'mar bin Rashid menyampaikan kepada Sufyan bin Uyainah tentang hadis Yahya bin Ja'da ini. Kemudian hadis yang kedua, hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, di mana Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan a'zamun nisa'i barakatan aisaruhunna mu'nah.
Wanita yang paling banyak berkahnya. Bayangin kalau bicara berkah ini, siapa yang gak ingin berkah? Berkah itu sesuatu yang baik, yang bertambah, yang berkembang, tumbuh dia. Ternyata wanita yang paling berkah itu yang paling ringan biayanya. Sekarang kadangkala orang nikah habis 300 juta. Ada yang sebagian tempat mungkin masih puluhan juta. Ada yang sudah ratusan juta. Padahal wanita yang paling berkah, yang paling ringan biayanya. Kata Sufyan, maka aku memilih seorang wanita yang agamanya baik, ringan pembiayaannya dalam rangka mengamalkan sunnah Rasulullah SAW. Lalu Allah kumpulkan buat aku semuanya. Kehormatan, harta. Maka yang mau nikah, tolong engkau perbaiki niatmu. Kenapa engkau menikah? Dengan siapa engkau menikah? Tentunya sesuai dengan niat kita. Iya, para ulama menjelaskan bahwasanya perempuan yang cantik insya Allah akan lebih menyenangkan hati. Tapi apa gunanya cantik kalau ngomongnya kasar, cerewet, hilang tuh cantiknya. Nggak sedikit wanita-wanita yang cantik tapi tidak penyayang. Bicara sifat penyayang ini, bicara agama lagi. Bahkan Nabi SAW ketika menyebutkan tentang wanita penghuni surga, kayak apa sih wanita penghuni surga itu? Ternyata wanita penghuni surga itu punya 3 kriteria. Al-wadud, al-a'ud ala zawjiha. Dia adalah wanita yang penyayang, ada rahmat di hatinya. Dia sayang sama orang tuanya, dia sayang sama adik-adiknya, dia sayang sama binatang. Penuh cinta. Apalagi sama suaminya, apalagi sama anak-anaknya. Al-walud yang banyak anaknya. Dia berpikir aku ingin nambah anak lagi dengan harapan dia memperbanyak umatnya Nabi SAW, dan dia memang sungguh. Yang ketiga yang dia suka balik kepada suaminya. Idza asa'at ila zawjiha au usi'a ilaiha. Kalau dia melakukan disakiti sama suaminya atau dia menyakiti suaminya, dia menzalimin suaminya atau dia dizalimin sama suaminya, ini perempuan penghuni surga bukan kabur dari rumahnya. Bukan ngambil tas dia turunin lalu dia masukin tas-tasnya, barang-barangnya kemudian dia kabur. Nah, bukan dia mendiamkan suami, tapi dia datang kepada suami. Satu pemandangan yang mungkin subhanallah menakjubkan. Sang istri meletakkan tangan di tangan suaminya. Didatengin berarti suaminya. Dia pandang suaminya sambil dia mengatakan, la adzuqu bi ghamdin hatta tarda. Aku tidak akan memejamkan mataku sampai engkau ridho. Aku nggak akan tidur sampai engkau ridho. Ini perempuan penghuni surga. Sufyan bin Utsaimin dapat tuh perempuan kayak gitu. Karena tatkala dia menikah, dia punya niat yang benar dan memilih wanita yang benar. Kemudian jamaah, kalau sudah menikah, Ustaz bicara telat kayaknya Ustaz. Enggak telat. Buat para laki-laki, kalau para perempuan mungkin, para laki-laki ya masih kalau mau nikah lagi boleh. Tapi niatnya yang benar. Karena terus terang,
Ana sedih ketika mendengar ada laki-laki yang poligami yang kemudian malah mencoreng syariat poligami. Entah niatnya dia. Kadang-kala dia memang udah berzina dengan pegawainya, dengan kawannya. Lalu dia berpikir daripada berbuat dosa terus, asal menikah. Caranya nggak benar. Benar niat. Untuk apa engkau menikah? Dan kalau sudah menikah, maka kita tahu pernikahan ini mengumpulkan dua insan yang mungkin secara budaya berbeda. Kadang-kala orang Betawi dapat orang Madura. Gimana tuh jadi? Orang Solo dapat orang Batak. Orang Aceh dapat orang Papua. Jangan itu. Kadang-kala satu kampung budaya di rumahnya berbeda. Dua insan dengan sifat dan karakter yang berbeda. Terus bagaimana? Ya harus siap-siap. Siap berbagi tugas. Siap berbagi rasa. Siap berbagi suka dan duka. Siap berbagi tawa dan tangis. Siap saling menguatkan dan bergandengan tangan. Saling mendukung dan bukan saling menyerang. Saling melengkapi, bukan saling mengurangi. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Engkau yang menikah, ingat engkau nggak lagi sendirian. Engkau bukan lagi bujangan. Yang perempuan engkau bukan lagi gadis. Engkau sudah milik orang. Yang laki-laki ingat, jangan pergi seenakmu, pulang seminggu. Engkau punya istri. Ngomonglah kalau keluar. Kalau datang ucapkan salam. Kau juga sudah punya tanggungan. Karena pernikahan itu Allah menyebutnya mitsaqan ghalidha. Wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Dan wanita-wanita itu telah mengambil dari kalian perjanjian yang berat. Mitsaqan ghalidha ini Allah sebutkan ketika mengambil perjanjian dengan para utusannya. Ketika mengambil perjanjian dengan Bani Israel dan Allah mengangkat gunung itu di atas Bani Israel. Lalu pernikahan ini disebut mitsaqan ghalidha. Engkau harus mempertanggungjawabkan. Jangan sampai istri kita menggugat kita di hari kiamat di hadapan Allah Azza wa Jalla. Apakah mungkin seperti itu? Istri gugat suaminya? Mungkin. Kenapa tidak mungkin? Allah Azza wa Jalla mengatakan walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Dan wanita-wanita itu memiliki hak yang setara dengan kewajiban dia. Memiliki hak yang setara dengan kewajiban dia dengan cara yang patut. Walirrijali 'alaihinna darajah. Dan laki-laki memang memiliki derajat lebih di atas perempuan. Tapi secara umum perempuan itu juga punya hak. Maka kalau dikatakan ada istri yang menggugat suaminya, nah ketika tidak diberikan hak. Bukankah di dunia ini seorang
Kawan dalam bisnis bisa menggugat kawan karena ternyata dia menzalimi. Allah Azza wa Jalla mengatakan, wailul lil mutaffifin. Celaka buat orang-orang yang curang. Siapa mereka? Alladzina idza talu 'alan nas yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Mereka adalah orang-orang yang kalau membeli sesuatu, meminta sesuatu, dia jual beli dengan cara ditimbang, ditakar, yastawfu. Dia minta supaya disempurnakan timbangan atau takaran. Tapi kalau dia yang menimbang, dia yang menakar, maka dikurangin. Berapa banyak suami-suami yang pandai menuntut haknya kepada istrinya, dia tidak pandai melaksanakan kewajibannya. Begitu pula para istri. Mungkin suamimu diam sekarang. Ketika hak-hak dia sebagai pemimpin di rumah tidak dipenuhi sama dirimu. Dia diam. Dia sabar. Mungkin dalam bayangan dia, udahlah. Demi anak-anak, anak akan bertahan. Dapat istri yang kayak gini, yang gak nurut, yang gak melayani. Tapi sang suami mengatakan, kelak akan ada hari kebangkitan. Di situ aku akan menuntut kepada Allah. Maka hendaklah kita, ya, yang menikah ini belajar lagi. Kita harus belajar mengenali pasangan hidup kita. Jadi mungkin sebagian udah menikah. Udah nikah lama, Ustaz. Udah 10 tahun nikah. Sampai ada perempuan yang mengatakan, Ustaz, Ana ini udah nikah 17 tahun. Ana masih ingat tuh cerita. Perempuan itu telepon, Ana udah nikah 17 tahun, Ustaz. Ana udah gak kuat, Ustaz. Ana mau cerai ini. Masalahnya apa? Suami Ana temperamental, suka marah, ini itu macam-macam. Tapi dia sholat, alhamdulillah baik. Ana ngomong sama dia, kalau anti bisa bertahan 17 tahun, lanjutkan. Anti udah tahu kan, dengan sifatnya, dengan karakternya. Anti bisa bersabar 17 tahun, lanjutkan. Maka di sini orang kalau sudah kenal itu, kita ini kadang-kala kepingin orang lain itu memahami kita. Iya. Tapi kita lupa. Terkadang kita tidak mau memahami orang. Ya udahlah, kita mau bermuamalah dengan dia sebagai dia. Dia orangnya kayak gitu. Itu cara kita bermuamalah dengan dia. Tapi memperbaiki, kita perbaiki pasangan hidup kita. Kita perbaiki dia. Karena sejatinya karakter itu bisa dirubah. Kenapa Allah mengutus nabinya? Kalau ada orang mengatakan, nggak mungkin sudah. Aku lahir udah kayak gini. Rasulullah SAW mengatakan, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Subhanallah, bisa dirubah. Diarahkan kepada yang manfaat. Kalau mungkin Ustaz Yasir menyampaikan, orang anjing aja bisa dirubah karakternya. Yang liar bisa jadi jinak. Makanya ketika ada seorang wanita datang kepada seorang yang bijak. Ini mungkin bukan cerita benar. Tapi ini sebuah permisalan. Tapi Allahu a'lam. Datang wanita ini mengatakan kepada orang yang bijak ini, dia punya suami suka marah-marah, pokoknya ribut terus sama suaminya. Kata orang alim ini atau orang bijak ini, orang hakim ini, oh, baik, engkau datang kepadaku
3 helai kumisnya singa. 3 helai kumisnya singa. Oh. Kata perempuan, gimana? Katanya, terserah. Kata engkau kepingin menundukkan suamimu, supaya suamimu baik sama engkau. Nggak ribut-ribut terus. Katanya. Kau datangkan 3 helai kumisnya singa. Akhirnya perempuan ini entah datang ke model taman safari ke kebun binatang, dia datang ke sana tiap hari dilemparin daging itu singa ya, lemparin daging terus sampai kenal nih singanya sama perempuan ini. Kalau datang perempuan ini datang dilemparin daging diam sampai perempuan ini bisa mendekat. Dan kita tahu singa itu bisa kenal sama yang ngasih makan, bahkan bisa jinak. Ketika dikasih makan, akhirnya dielus-elus tidur singa ini, digunting kumisnya 3 helai, dikasihkan kepada orang yang bijak ini. Kata orang bijak ini, Allahu Akbar, singa aja bisa engkau potong kumisnya, gimana dengan suamimu? Suamimu itu tidak lebih jahat dari singa ini sebenarnya. Jadi terkadang ya, perempuan itu bertahun-tahun dia nggak ambil pelajaran bagaimana menundukkan suaminya. Tapi memang ada suami yang udah nggak bisa diharapkan lagi. Apa yang perlu dikenali dari pasangan hidup kita? Orang mau nikah itu kan tak harus sudah tahu, udah kenal ini itu mah kenal luarnya doang kadang-kadang. Setelah menikah, yang kau perlu kenal lagi tentang kebiasaan dia, tabiat dia, maunya dia itu apa. Sehingga seorang istri, bicara istri, kalau sudah tahu sama kemauan suaminya, Masya Allah, insya Allah, dia akan dimuliakan oleh suami. Ada nasihat seorang wanita kepada putrinya, seorang ibu kepada putrinya. Mengatakan kepada putrinya, kuni lahu abdan. Jadilah engkau budak untuk suami. Layak. Maka dia akan mengangkatmu menjadi ratu. Jadi kadang-kala harus turun di istri, baru dia akan diangkat. Kemudian para suami juga seperti itu. Dia dituntut untuk mengenali istrinya. Rasulullah SAW itu kenal banget sama istri. Sama Aisyah. Pernah Rasulullah SAW mengatakan kepada Aisyah, Inni la'a'lam idza kunti anni radiyah wa idza kunti alayya ghadbah. Aku benar-benar tahu kapan engkau sedang senang sama aku dan kapan engkau sedang marah. Padahal Aisyah berusaha untuk menyembunyikan amarahnya karena dia tahu dia sebagai seorang istri harus memuliakan suaminya, apalagi Rasulullah SAW. Tapi namanya perempuan ada perasaan nggak nyaman ya, mungkin perasaan kesel sama suaminya, dan itu terjadi di rumah Nabi SAW. Kata Aisyah, di mana engkau tahu? Idza kunti anni radiyah. Kalau engkau sudah senang sama aku, maka engkau biasanya akan ngomong, La wa Rabbi Muhammad. Tidak, demi Tuhannya Muhammad. Kalau lagi ngobrol-ngobrol itu, Aisyah mengatakan tidak, dia biasanya mengatakan tidak, demi Tuhannya Muhammad. Tapi kalau engkau lagi kesal sama aku, engkau mengatakan, Wala wa Rabbi Ibrahim. Tidak, demi Tuhannya Nabi Ibrahim AS. Kata Aisyah, betul ya Rasulullah. Ma'ahjuru illa ismak. Aku tidak meninggalkan kecuali namamu. Maka kadang-kala tuh istri kalau nggak lagi kesel sama suaminya, berubah panggilannya. Dari sayang ngomongnya dipanggil kunyahnya. Biasanya manggil sayang, sekarang me anak.
Dipanggil dengan nama anak-anak. Abu Jabir. Panggil Abu Jabir sudah. Oh berarti ada apa nih istri anak. Jadi seorang suami harus paham. Dia kenali apa kesukaan istrinya. Istri mengenali apa kesukaan suami. Saling mengenal. Karena ini yang akan membuat perjalanan rumah tangga ini langgeng insya Allah. Kan udah tahu biasa kayak gitu. Tahu suaminya ini kerja, pulang jam 4 sore. Kadang kala lembur, pulang jam 5. Istri nggak perlu lagi tanya sama suami, dari mana bang? Karena pertanyaan dari mana ini akan menimbulkan ketidaknyamanan. Bayangin ya, suami capek bekerja. Ini suami yang baik, suami yang soleh. Pulang telat. Istri jangan tanya, kenapa telat? Dari mana? Lah, karena dia udah tahu suaminya kerja di mana. Tabiat kerjaannya suami memang seperti itu. Sampai pernah Ana mengisi ceramah di sebuah hotel di Jember. Waktu itu untuk keluarga karyawan. Sama istrinya dipanggil. Bosnya nyampaikan ke Ana, sampaikan Ustaz, kadang-kala istrinya ini ada yang terlalu cemburu ya. Suaminya telat, diteleponin terus, ini itu. Padahal suaminya namanya kerja di hotel, kalau lagi rame, akhirnya dia nggak pulang dulu. Dia harus bersih-bersih, ini itu, macam-macam, baru pulang. Pulang ribut sama istrinya. Karena dianggap suaminya ini dan itu. Kalau suaminya nggak benar, wajar. Tapi suaminya benar. Maka seorang istri ketika suaminya pulang, telat, dalam kondisi lelah, seharusnya dia datang menghibur. Tadi kalau bicara berbagi cinta, berbagi duka, berbagi kelelahan, maka tolong disambut. Jangan ditanya dari mana, karena udah tahu dia dari mana. Sering Ana sampaikan, kenapa para suami itu lebih suka datang ke rumah makan, ke warung. Karena ketika datang ke rumah makan, hampir nggak pernah ditanya dari mana dia. Yang ditanya mau apa. Sehingga kelelahan dia tuh hilang. Ketika ditanya mau apa, aku mau minum yang hangat, yang panas, yang dingin, makannya mau apa, ini itu. Jadilah istri yang kenal sama suami. Dan suami juga kenali istrimu capek juga di rumah. Engkau seharusnya yang memahami tabiat istri ya. Mungkin kelelahan, mungkin datang ke rumah, nutup pintu nggak dibukain. Kadang-kala suami marah-marah. Bisa jadi istrimu kecapean ngurusin anak-anak. Bisa jadi kecapean dia nungguin engkau. Kadang-kala istri itu nunggu di depan pintu, di kursi dia tungguin sampai ketiduran. Sang suami marah-marah, kok nggak dibukain pintu? Padahal istri sudah setia menunggu. Maka hendaklah saling mengenali. Kemudian yang kedua berdoa. Para suami ini pernah nggak doakan istrinya? Para istri, engkau pernah nggak mendoakan suami? Allah Azza wa Jalla mengatakan, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, pasti aku kabulkan. Jadi jalan pintas untuk menyelesaikan masalah itu doa. Itu jalan pintas. Tapi kita meremehkan doa. COVID-19 yang sekarang mengganas. Ya harapan kita, kalau pemerintah tidak menganjurkan orang untuk berdoa, ya kita sebagai muslim memperbanyak doa.
prokes dijaga, oke, kita ikutin. Tapi doa minta sama Allah Azza wa Jalla. Pernah di Madinah itu, ketika Nabi SAW datang, di kota Madinah itu ada wabah demam. Biasanya orang dari luar kota Madinah yang datang ke kota Madinah sakit. Dan itu menyebabkan mereka nggak betah di kota Madinah. Apa yang dilakukan Nabi SAW? Nabi berdoa, minta supaya wabahnya dipindah. Dan wabah itu dipindah. Subhanallah. Jauh ada di dekat Robil sana tempatnya. Tempat wabah. Orang kalau ke tempat sana minum airnya biasanya sakit. Ana lupa nama tempat dipindahnya wabah itu, tapi di dekatnya miqat yang namanya Robil, di dekat sana. Juhfa, nah, namanya Juhfa. Dipindah ke sana. Doa. Cuma juga bicara doa, ana udah doa Ustaz. Doa itu ada syarat dan ketentuan. Mau doa tapi makan haram gimana mau dikabulin? Maka ketika seorang menikah, sebelum nikah kan dia juga sudah musyawarah, sudah istikharah. Setelah menikah pun dia perlu berdoa. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apabila seorang di antara kamu menikahi wanita atau membeli seorang budak, maka peganglah ujung rambutnya, rambut depan kepalanya ini, sambil menyebut nama Allah Azza wa Jal dan berdoa minta berkah. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka min khairiha wa khairi ma jabaltaha alaihi wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma jabaltaha alaihi. Ya Allah, sesungguhnya aku minta kepadamu kebaikan dan kebaikan yang engkau ciptakan dia di atasnya. Dan aku berlindung kepadamu dari keburukannya dan keburukan yang engkau ciptakan dia di atasnya. Maka doa. Ada banyak doa dalam Al-Quran Karim. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan Nabi alaihissalatu wasallam mengatakan, wa inna a'jazan nas man ajaza bid-du'a. Orang yang paling lemah itu adalah orang yang paling nggak bisa berdoa. Lemah dia berdoa. Padahal Allah berjanji mengabulkan doa hamba. Ini para istri, para suami juga, yang mendapati pasangannya memiliki sifat-sifat buruk, khususkan waktu mustajab untuk mendoakan pasangan. Bangun di sepertiga malam akhir. Kita tahu Umar bin Khattab, bagaimana permusuhan dia dengan Islam. Bagaimana dia menyakiti orang-orang yang masuk Islam ketika di Mekah. Sampai-sampai ada seorang sahabat, Amir. Ketika dia hendak hijrah ke Habasyah bersama istrinya, Amir lagi pergi, istrinya lagi nungguin di sana, nama istrinya Laila. Umar datang. Ditanya, ila aina ya Umma Abdillah? Mau kemana wahai Umma Abdillah? Aku mau hijrah ke bumi Allah. Kalian telah menyakiti kami, mengganggu kami. Kami ingin bebas beribadah. Innahul intilaq ya Umma Abdillah, kata Umar bin Khattab. Iya, kata.
Akhirnya Umar mengatakan rafaqakumullah, atau ucapan seperti itu. Semoga kalian ditemenin sama Allah selamat ya dalam perjalanan. Ketika suaminya datang, Amir, istrinya mengatakan, ya Aba Abdillah. Umar ya biasanya marah ya. Ketika itu nggak marah. Lembut sekali ngomongnya dia. Maka sang istri mengatakan, kalau engkau melihat tadi lembutnya Umar bin Khattab, nggak kayak biasanya Umar ini. Apa kata suaminya? Amir mengatakan, oh engkau berharap dia masuk Islam. La yuslim Umar hatta yuslim himar Khattab. Umar ini nggak bakal masuk Islam sampai keledai bapaknya masuk Islam. Dari dia melihat kejahatan Umar bin Khattab. Tapi ternyata Umar masuk Islam. Bisa nggak? Bisa. Nabi mendoakan. Allahumma a'izzal Islam bi ahabbil rajulaini ilah. Umar bin Khattab atau Amr bin Hisham. Jadi Nabi mendoakan. Jadi nggak ada istilah, aduh nggak mungkin, sulit ini itu. Engkau kalau sudah kenal sama dia, doakan dia. Mana keburukan yang kau tidak sukai dari pasanganmu. Minta sama Allah Azza wa Jalla. Allah ala kulli syai'in qadir. Dan jangan pernah putus asa. Di COVID-19 ini, berapa kali kita berdoa semoga bala ini diangkat? Dalam sehari berapa kali? Kita makan 3 kali. Minum vitamin 3 kali. Olahraga sekali. Terus kita lakukan agar kita selamat dari COVID-19. Berdoanya berapa kali? Kalau bisa, ya setiap engkau sudah punya kesempatan berdoa, berdoa mohon sama Allah Azza wa Jalla. Dan Allah tidak pernah ingkar janji. Al-Imam Syafi'i mengatakan, atahza'u bid-du'a'i wa tazzarihi wa ma tadri bima sana'ad du'a'u sihamul layli la tukhti walakin laha amadun walil amadin qida'u. Apakah engkau meremehkan doa? Engkau merendahkan doa? Doa-doa kan harus usaha, Ustaz. Jangan meremehkan doa. Nggak perlu diperdebatkan masalah usaha. Tatkala diperintahkan berdoa, kita nggak usah memperdebatkan masalah usaha, upaya. Tapi kita harus upaya. Nggak usah diperdebatkan masalah itu. Yang diperintahkan banyak doa, usaha jalanin. Apakah engkau sudah maksimal berdoa? Berdoa dengan wasilah yang disyariatkan. Dengan asma'ullah al-husna. Bertawassul dengan amal soleh. Bertawassul dengan doa orang soleh yang masih hidup. Apakah sudah maksimal? Kata Imam Syafi'i, jangan direndahkan doa ini. Sihamul lail la tukhti. Doa itu anak panah di malam hari yang tidak akan meleset. Kita manah sering meleset. Kadangkala kena. Tapi ini doa nggak pernah meleset. Tapi ada waktunya. Kadangkala kita harus nunggu antrian anak panah itu sampai. Tapi nggak pernah meleset karena Allah la yukhlifu. Jadi ingat, setelah kita saling mengenali, kemudian kita saling mendoakan, lalu kita saling memahami. Apa yang kita kenal dari pasangan hidup kita itu seharusnya menjadi bahan untuk menerima dia apa adanya. Apa adanya. Ya udah kayak gitu. Kau punya suami kayak gitu. Tapi anak gak suka. Nah,
Kita ingin pasangan hidup yang sempurna. Maka ilmu kita tentang pasangan hidup kita mendorong kita untuk menghindari apa yang harus dihindari. Membuat kita bisa menempatkan diri. Oh, kalau dia sedang marah, oh kita diam. Kan memang kayak gitu. Syariatnya tuh. Bagaimana menghadapi orang yang marah. Anak paham suami anak itu ya kadang-kala datang tuh, emosi. Istri berusaha untuk menenangkan. Menjadi lentera dikala listrik padam. Menjadi alas dikala dibutuhkan. Menata hati, menyulam perasaan dengan cinta dan kasih. Menerima dia sesuai dengan kodrat dan segala keterbatasannya. Seorang suami harus paham juga istrinya bukan bidadari. Bukan bidadari ini bininya. Dan juga istri harus paham suaminya ini bukan makhluk yang sempurna. Yang mungkin dulu sebelum menikah bayangan dia Masya Allah. Ini ustadz, ini lulusan STDI, ini lulusan Medina. Bayangan dia udah kemana-mana udah. Setelah nikah, kok kayak gini? Ya udah. Difahami tabiat-tabiat yang kau tidak sukai. Tabiat-tabiat yang seharusnya engkau jadikan bahan tadi untuk bisa jadi memperbaiki dia atau menerima dia seperti itu ada. Pernah diceritakan seorang laki-laki menikah dengan seorang wanita. Malam pertama udah, ternyata suaminya ini kalau tidur mendengkur, ngorok. Si perempuan ini sensitif. Dia nggak bisa tidur kalau ada rame-rame. Gimana sekarang malam pertama? Suaminya udah tidur. Suara kadang-kala sang istri ini. Gak bisa tidur. Sesekali dia bangunin suaminya. Orang kalau bangun kan gak ngorok kan. Bangun gitu. Udah ribut terus jemaah. Urusan ngorok ini. 2 minggu cerai. Gara-gara ngorok. Sang suami marah gara-gara dia dibangunin. Lagi enak tidur dibangunin. Ini istri kayak apa? Padahal sebenarnya 2 orang ini kalau saling memahami, sang istri memahami, iya suami aku memang tidurnya mendengkur. Sang suami memahami, istri anak sensitif. Gimana caranya? Agar dapat solusi. Kalau sang istri mau sabar mendapatkan dengkuran suaminya, insya Allah 2 pekan itu cukup untuk membuat dia terbiasa mendengar suara suaminya mendengkur. 2 pekan. Atau anggap sebulan. Setelah sebulan, kalau suaminya nggak mendengkur, istri nggak bisa tidur. Kenapa? Karena dia sudah menikmatin suara dengkuran suaminya. Seperti orang yang biasa tidur, yang rumahnya di belakang, di depan rel kereta api, itu biasanya malam hari datang. Orang yang bertamu di rumah dia tidur, nggak bisa tidur. Bangun-bangun dia kaget-kaget. Atau orang yang rumahnya di pinggir jalan. Nanti dengar suara klaksonnya. Truk. Wow. Wah. Tapi kalau sudah biasa, nggak mengganggu suara itu. Dan seorang suami yang tadi paham istrinya sensitif, ya dia juga berusaha bagaimana mengobatin dirinya. Sehingga ada usaha dari pihak suami, ada usaha dari pihak istri. Masalahnya ringan. Kadang-kadang dibesar-besarin. Dan bagi para suami, Rasulullah SAW berpesan secara khusus ya. Beliau mengatakan, istausu bin nisa'i khairan.
Berbuat baiklah kepada wanita. Ini pesan. Sampaikan kepada aktivis gender yang menuntut persamaan laki-laki dengan wanita, yang berpandangan bahwa dalam Islam perempuan itu dizolimin, dikekang sama suami-suaminya. Nabi Muhammad SAW menyuruh secara khusus kepada para lelaki untuk berbuat baik kepada perempuan. Fa'innal mar'ata khuliqat min dhila. Sesungguhnya perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk. Wa inna a'waja syai'in fi dhila a'lah. Yang paling bengkok di tulang rusuk itu yang paling atas. Ini paling bengkok. Fa in dhahabta tuqimuhu kasartahu. Apabila engkau meluruskan, maka engkau akan mematahkan, patah. Wa in taraktahu lam yazal a'waj. Kalau dibiarin, ya maka dia akan selalu bengkok. Terus gimana? Fastausu bin nisa'i. Nabi mengatakan, terus berbuat baiklah kepada wanita. Di riwayat lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan fadariha ta'ish biha. Berlakulah lemah lembut. Niscaya kamu akan hidup dengan dia. Jadi suami ini kalau kepingin hidup langgeng sama istrinya, ya udah difahami itu kekurangan dia. Bengkok dia. Jadi mungkin ada suami yang dia sudah menikah 10 tahun, istrinya masih mengulangi kesalahan 10 tahun yang lalu. Karena udah kasih tahu, diulangin lagi, diulangin lagi. Ya memang dia kayak gitu. Selama kesalahannya itu nggak fatal, ya. Kadang-kala masak umpamanya, udah tahu suaminya nggak suka dengan masakan ini, tahu-tahu hari itu dia masak itu lagi, nggak perlu diingat. Oh dulu kalau aku kasih tahu lagi. Sabar menghadapi istri. Dan bagaimana Rasulullah SAW bersabar menghadapi istri-istrinya. Insya Allah kita semua tahu bagaimana akhlak Rasul SAW. Dan bagi para wanita, ingat, bagi para wanita, hendaklah dia mengingat bahwa suaminya pemimpin. Dia punya banyak kekurangan. Terima dia juga apa ada. Nggak sempurna jemaah. Jadi anak kadang-kala kalau menghadapi curhatan para wanita yang mengatakan suaminya gini, anak tanya, masa suaminya ibu nggak punya kebaikan? Ya ada. Apa nggak bisa kebaikannya itu menutupi kekurangan? Kalau masih bisa diterima dia dengan kekurangannya itu, terima. Sampai ingat dengan kisah seorang wanita yang duduk sama suaminya lalu ngomong, Mas kita untuk saling mengoreksi, kita tulis ya kekurangan-kekurangan kita, jangan kasih Mas kertas, Mas tulis apa yang nggak suka dari aku akan tulis sama Mas. Berangkat nih, istrinya nulis kertas punya penuh yang dia tidak sukai dari suaminya. Terus datang istrinya, mana Mas kertasnya? Ini kata suaminya. Sang suami ambil kertas dibaca, aku nggak suka kamu kayak gini, baca Mas suami. Istrinya berangkat ke dapur mau baca, terus balik lagi, Mas kok kosong Mas kertasnya? Kata suaminya, iya dek, aku menerimamu apa ada. Hakadal hayatnya. Cuma memang Rasulullah SAW mengatakan uridun nar, ditampakkan kepada aku neraka. Na'udzubillahi minan nar. Fa idza aktsaru ahlihan nisa
Ternyata kebanyakan penghuni neraka itu wanita. Ini Nabi yang mengatakan alaihi salatu wassalam. Lalu ada yang bertanya, walima ya Rasulullah? Kenapa kok banyak wanita yang masuk neraka? Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan. Perempuan itu kufur kepada pasangan hidupnya, kufur kepada suaminya, kufur kepada kebaikan-kebaikan yang dilakukan suaminya. Dia lupa. Sampai Nabi SAW mengatakan, lau ahsanta ila ihdahunna ad-dahr thumma ra'at minka syai'an. Andai kata engkau berbuat baik kepada istrimu sepanjang tahun, lalu dia melihat satu kesalahan yang kau lakukan, maka dia akan mengatakan, mang ra'aitu minka khairan qat. Aku tidak pernah melihat kebaikan di dirimu sedikit. Engkau gak pernah bikin aku bahagia. Itu perempuan kayak gitu. Di riwayat lain dikatakan, yuksirnal la'n, banyak melaknat, banyak nyumpahin. Kadang kalau perempuan itu suka mengutuk. Dan biasanya yang dianggap kesalahan paling fatal buat seorang wanita dari suaminya, kalau suaminya kawin lagi. Itu sudah kiamat kayak gitu. Ada. Gak bisa dimaafkan. Maka ahibati fillah, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kekuatan kepada kita agar kita bisa saling memahami dalam menjalani rumah tangga ini, dan terus berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Hada wallahu a'lam bishawab. Itu yang dapat Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar dari Allah Azza wa Jalla, yang salah dari diri Anda pribadi. Allah dan Rasul terbebaskan dari kesalahan itu. Barakallahu fikum.